Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kita Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Hari ini ada perasaan rasa bangga dan such an honor for us Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi kedatangan keluarga besar RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu rumah sakit yang menjadi mitra kita di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi sebagai rumah sakit yang menjadi wahana praktek pendidikan. Hari ini kita perkenalkan kepada seluruh subscribernya Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi dan yang menonton pada kali ini kita bersama Direktur Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Syamsuddin SPOG. Selamat datang Bapak. Selamat datang di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Terima kasih. Baik, hari ini kita kedatangan dari keluarga besar RSUD Siti Fatimah. Dan hari ini yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana upaya pengembangan dari MOU kita, ya Bapak ya. Sedikit cerita dulu, MOU kita sudah berjalan dengan RSUD Siti Fatimah itu lebih dari 2 tahun ya Bapak. Dan hari ini kita bersama-sama membahas kembali bagaimana pengembangan kita selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak dari RSUD Siti Fatimah. Sebenarnya RSUD Siti Fatimah sudah punya misi juga, ada pengembangan-pengembangan juga ke depannya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi memang kunjungan ini sebenarnya selain silaturahmi, karena 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa silaturahmi secara tatap muka, kondisi pandemi. Dan sekarang memungkinkan untuk silaturahmi. Ini sudah dari 2020 sudah direncanakan sebenarnya Bu. Pengembangan karena memang di awal kita kerjasama di bidang profesi keperawatan. Dan tadi dari sambutan saya lihat ada beberapa program studi baru yang memang bisa menunjang dari pelayanan di rumah sakit kami. Salah satunya profesi kebidanan misalnya. Dan tadi juga dibahas dan disinggung juga kerjasama dalam bentuk pendidikan dan juga pelatihan dan pengembangan untuk penelitian. Nah ini sebenarnya sangat kami harapkan karena kami rumah sakit baru, jadi memang butuh banyak sekali pengembangan terutama di sisi penelitian. Walaupun kami sudah 3 tahun operasional, namun publikasi-publikasi terkait penelitian di rumah sakit kami belum begitu banyak, dan ini salah satu terobosan lah dalam kerjasama dengan IKES Prima Nusantara. Iya, terima kasih Bapak. Jadi yang menarik di sini adalah jarang sekali ya kami temukan sebenarnya mitra kami itu juga mau bermitra di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan pelatihan. Jarang Bapak kalau untuk instansi rumah sakit. Alhamdulillah tadi berdasarkan diskusi kita yang sudah cukup panjang lebar, tadi kita diskusi ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat bersama, dan mungkin nanti akan ada dari Institut Kesehatan Prima Nusantara juga yang akan melaksanakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk meningkatkan kemampuan menulis tadi ya Bapak ya. Nah, alhamdulillah dan kami menyambut dengan dengan lapang dada dan menyambut ini seperti perasaan yang bahagia karena kadang-kadang ketika kita melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian nih kadang-kadang jadi terlupakan. Sedangkan yang punya banyak data tentu teman-teman atau semua pegawai-pegawai dan perawat dan bidan yang bekerja di rumah sakit. Nah, ini seperti yang ketika kita mau melaksanakan penelitian di pendidikan, kita kan susah sebenarnya cari datanya. Kita harus urus izin penelitian dulu. Kalau ini di puskesmas atau rumah sakit yang belum bekerja sama. Nah, sekarang RSUD Siti Fatimah sudah menawarkan sarananya, dan tentu ini juga menjadi kesempatan yang besar bagi dosen kami tentunya Pak untuk bekerja sama dengan perawat dan bidan yang ada di RSUD Siti Fatimah untuk melaksanakan proses penelitian bersama. Ya.
Selain itu tadi Bapak juga menyampaikan ada peluang-peluang di pendidikan. Nah, tadi di kata sambutan Bapak Direktur menyampaikan bahwa ada pengembangan sebagai rumah sakit pendidikan ya Bapak ya. Kemudian ada pengembangan untuk menjadi world class hospital di RSUD Siti Fatimah. Nah, kira-kira untuk pengembangan ini apa yang bisa kita laksanakan kira-kira Pak? Ya, jadi memang rumah sakit ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya selain memang pelayanan kesehatan sebagai rujukan, juga sebagai rumah sakit pendidikan. Kenapa rumah sakit pendidikan? Karena pemerintah juga melihat peluang pendidikan ini sangat luas ya. Di Sumatera Selatan sendiri rumah sakit pendidikan itu tidak banyak. Semua berorientasi pada pelayanan. Sementara pendidikan sangat kecil porsinya. Apalagi penelitian jauh lebih kecil. Sebenarnya datanya banyak, tapi memang mengelola data dalam bentuk penelitian itu tidak gampang. Dan itu yang kami harapkan mitra kami bisa membantu dari sisi itu. Pendidikan kenapa juga dibutuhkan? Tadi juga saya sudah jelaskan di diskusi kita bahwa kami rumah sakit pemerintah, artinya rumah sakit milik Pemda, berisikan ASN-ASN. Kedepan nanti ASN-ASN ini tidak hanya terbatas pada pendidikan dengan kualifikasi D3 atau D4, tapi lebih disarankan untuk menjadi kualifikasi S1. Lalu beberapa nakes juga akan diwajibkan untuk memiliki kemampuan profesi. Ya, artinya kami butuh mitra untuk wadah bagi nakes-nakes kami dan juga pegawai kami mengembangkan kualifikasi pendidikannya. Nah, itu harapannya ada di salah satunya di IKAS Prima Nusantara. Ya, baik. Alhamdulillah ini Bapak Direktur kita sudah punya visi yang kami kira sama ya dengan visi kita di IKAS Prima Nusantara Bukit Tinggi. Untuk di kita sendiri visi kita memang selain Tridharma, tapi juga kerjasama dan publikasi. Nah, yang kita kerjakan hari ini itu saya rasa sudah klop gitu ya Pak ya. Sudah klop antara yang kita mau di IKAS Prima dengan kunjungan dari Rumah Sakit Siti Fatimah. Untuk ini Pak, untuk pengembangan kapasitas SDM, berarti Bapak Direktur juga sepakat ini ternyata tidak hanya melalui pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal seperti workshop dan pelatihan bisa kita kerjakan ya Pak? Betul, terutama di bidang kesehatan ini, saya melihat background pendidikan secara formal saja atau di bangku kuliah itu tidak cukup. Terbukti beberapa lulusan yang baru tamat dari pendidikan formal itu membutuhkan pengalaman kerja sehingga ilmunya bisa diaplikasikan. Jadi banyaknya workshop dan pelatihan, banyaknya pelatihan khususnya yang ada hands-on-nya itu akan membuat mereka menjadi lebih percaya diri pada saat melakukan pelayanan ke masyarakat. Dan itu saya pikir tidak cukup hanya dengan pendidikan formal, tapi pendidikan-pendidikan yang non formal. Nah, itu juga salah satu yang harus ditingkatkan sih sebenarnya. Harapan besar mitra kami IKAS Prima Nusantara bisa mengakomodir itu. Ya, insya Allah Bapak. Insya Allah kita bisa bersama-sama mencapai visi kita juga gitu ya Pak ya. Tadi sudah kita sampaikan juga kepada Direktur bahwa untuk penelitian sendiri, karena memang kita melibatkan rumah sakit, mungkin nantinya kita di IKAS Prima Nusantara sendiri itu sudah punya komite etik penelitian kesehatan. Jadi ketika kita nanti akan melaksanakan penelitian bersama, tentu karena melibatkan pasien ada hal-hal yang harus ditelaah dulu oleh penelaah kita di komite etik. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh lagi. Alhamdulillah kita sudah punya komite etik sendiri, dan penelitian kita ketika kita laksanakan publikasinya bisa lancar dilaksanakan. Karena biasanya untuk publikasi internasional itu mereka memang maunya ada ethical clearance dulu. Ketika ada ethical clearance baru boleh dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks Scopus ataupun Web of Science juga. Alhamdulillah sudah terjalin kerjasama selama 2 tahun. Kemudian kita sudah merencanakan ada pengembangan ke depannya ya Bapak. Tadi ada juga sedikit yang menarik bahwa mungkin kerjasama antara Prima dengan Siti Fatimah tidak hanya sampai di sini saja, tetapi mungkin ada kerjasama internasional lain yang sudah kita inisiasi. Nanti kita bisa lebih godok bareng gitu ya Pak ya.
Karena di Prima sendiri kita sejak tahun 2018 itu sudah mulai kerjasama dengan Mahidol University di Sriraj Hospital. Secara sarana prasarana tadi mungkin ada sedikit bocoran, ternyata hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang sudah ada di RSUD Siti Fatimah. Nah, mungkin ini akan jadi lebih besar juga tahapan-tahapan kerjasama kita ya Bapak, karena di Sriraj Hospital sendiri kita memang fokusnya bukan hanya untuk pendidikan saja, tetapi juga di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di Sriraj Hospital sendiri itu mereka memang memisahkan antara klinik yang untuk preventif dan promotif dengan yang kuratif. Nah, mungkin hal ini yang nanti akan kita lihat kembali bersama-sama. Karena peluang ini tentu peluang yang besar bagi kita di institusi pendidikan dan tentu di instansi rumah sakit, bagaimana mengembangkan dan mencontoh mencontoh hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari Sriraj Hospital sendiri. Mungkin harapan Bapak dari kerjasama kita yang memang sudah berjalan 2 tahun dan mungkin akan kita bertambah lagi dan kita kembangkan lagi ke depannya. Harapan Bapak dari instansi rumah sakit selaku Direktur Utama, bagaimana bentuk kerjasama yang sudah berjalan ini bisa kita kembangkan ke depannya? Ya. Jadi tadi menarik itu pada saat di sambutan dinyatakan bahwa ada institusi pelayanan rumah sakit lain di luar negeri yang bisa kita ajak kerjasama gitu, atau kita ikut di dalam itu. Rumah sakit Siti Fatimah ini memang butuh banyak belajar sebenarnya, dan saya sangat senang. Kenapa? Karena rumah sakit ini baru, sehingga sistemnya memang masih adaptif. Jadi artinya kita masih bisa memodifikasi beberapa sistem di rumah sakit dengan melihat rumah sakit luar. Tadi kalau Ibu bilang ada pemisahan antara klinik promotif dengan klinik kuratif. Nah, itu kan salah satu yang mungkin hampir tidak ada di rumah sakit di Indonesia. Karena kita orientasinya selalu ke kuratif dan menyerahkan promotif preventif pada puskesmas. Nah, mungkin dengan kunjungan-kunjungan rumah sakit Siti Fatimah ke Thailand atau ke rumah sakit lain yang bisa bermitra, kita bisa memodifikasi pelayanan kita. Dan hal itu salah satu yang menjadi visi rumah sakit juga, yaitu rumah sakit yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sehat, bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit. Tapi untuk bisa hidup sehat, sehingga kami menyambut baiklah kalau memang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama yang melibatkan juga pihak-pihak luar, terutama pihak-pihak dari negara tetangga. Baik, jadi kita berharap yang sama, pandemi ini segera berakhir ya Pak ya, karena memang di 2019 ini memang kita tidak bisa lakukan kunjungan lagi. Secara prinsip sebenarnya di Sriraj Hospital itu kerjasamanya akan terus berlanjut asalkan kegiatan kita juga tetap ada. Biasanya itu kalau di Prima kita memang short course untuk mahasiswa dan dosen. Itu biasanya 1 minggu itu full di Sriraj Hospital. Jadi short course-nya selesai, mereka dapat certified ya, walaupun memang non formal jatuhnya, tetapi kita sudah dapat certified untuk kemarin memang untuk kebidanan komplementer. Nah, mungkin banyak hal-hal yang bisa kita inisiasi lebih lanjut untuk tahun-tahun kedepannya. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah membawa rombongan keluarga besar dari RSUD Siti Fatimah. Katanya baru pertama kali ke Bukit Tinggi ya Pak ya, untuk keluarga besar RSUD Siti Fatimah. Nah, mudah-mudahan dengan visi yang sama, kemudian perencanaan kita ke depannya kita lebih sering bertemu, nanti kunjungan ulang juga dari IKES Prima Bukit Tinggi ke RSUD Siti Fatimah. Ya, ditunggu. Iya, baik Bapak. Mungkin terakhir Pak nih, closing statement dari Bapak Direktur Utama kita. Silakan Bapak. Ya, pertama benar, beberapa dari kami adalah ini kunjungan pertama ke Bukit Tinggi. Saya pribadi ini kunjungan pertama ke Bukit Tinggi. Ke Sumatera Barat pada umumnya ini kunjungan pertama. Dan alhamdulillah kesannya baik, banyak manfaat yang bisa diambil, dan semoga ini juga membuat Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yakin dan komitmen penuh dalam kerjasamanya dengan IKES Prima Nusantara bersama untuk membangun kesehatan dan juga pendidikan di dunia kesehatan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak, terima kasih atas kedatangan bersama rombongan. Mungkin sekian ngobrol-ngobrol bincang kita dengan Bapak Direktur Utama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Kita ketemu kembali di episode-episode selanjutnya di YouTube channel kita di IKAS Prima Nusantara Bukit Tinggi. Dan sedikit bocoran juga mungkin nanti akan tayang di kanal YouTube-nya RSUD Siti Fatimah, jadi harap dinantikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.